Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di mata kuliah Hukum Internasional. Mungkin di pekan lalu kita sudah belajar tentang sumber-sumber dalam hukum internasional. Nah, kira-kira kali ini kita belajar tentang apa? Oke, hari ini kita akan belajar tentang hukum yurisdiksi. Apa sih yang dimaksud dengan hukum yurisdiksi? Mungkin teman-teman sekalian kalau mengartikan yurisdiksi itu sebatas kepada wilayah teritorial. Itu benar juga, tapi sebenarnya yurisdiksi itu lebih luas dari itu. Apabila kita mendefinisikan yurisdiksi, yurisdiksi adalah otoritas atau kekuasaan atau domain untuk mengatur wilayah dan aktivitas orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, yurisdiksi itu dapat terbagi menjadi dua secara umum. Yang pertama adalah yurisdiksi fisik dan yang kedua adalah yurisdiksi non-fisik. Oke. Nah, yang fisik ini seperti apa sih contohnya? Nah, yang paling umum, yang paling sering kita ketahui adalah yurisdiksi teritorial. Kita tahu bahwa sejak Westphalia Treaty tahun 1648 kita mulai mengenal konsep negara bangsa atau nation state, khususnya bagi negara-negara di Eropa. Setiap bangsa dapat memiliki pemerintahan, dapat memiliki kedaulatan, dan dapat memiliki wilayahnya sendiri. Dan kedaulatan negara ini juga diperkuat dengan adanya Piagam PBB tahun 1945 yang juga mengakhiri adanya kolonialisme. Jadi mulai muncul negara-negara yang merupakan negara bekas kolonial yang mereka diakui dan mereka sah untuk memiliki yurisdiksi teritorialnya masing-masing. Jadi juga bisa kita katakan bahwa yurisdiksi teritorial ini adalah yurisdiksi yang amat jelas dan juga sakral, tidak bisa diganggu-gugat. Nah, walaupun tidak bisa diganggu-gugat, karena gangguan terhadap yurisdiksi teritorial negara lain itu juga merupakan pelanggaran dalam hukum internasional, tapi bukan berarti tidak ada masalah. Tetap ada masalah. Salah satunya adalah masalah yang terkait dengan boundaries atau batas-batas wilayah. Kita ambil salah satu contoh yang paling masyhur, misalnya contoh dari negara kita dan juga negara tetangga. Malaysia dengan Indonesia sempat mengalami sengketa terkait dengan status Pulau Sipadan dan Legitan. Apakah pulau ini masuk kepada yurisdiksi Malaysia ataukah Indonesia? Namun, karena Malaysia berhasil mengelola, berhasil mengatur, kemudian juga mengembangkan konservasi untuk penyu dan juga burung di Pulau Sipadan dan Legitan. Kemudian International Court of Justice pada tahun 2002 mengakui Sipadan dan Legitan merupakan yurisdiksi dari Malaysia. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua. Yang kedua ini kira-kira apa? Oke, yang kedua ini adalah yurisdiksi kelautan. Yurisdiksi kelautan sebenarnya sudah diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982 di Jamaika. Konferensi yang kemudian melahirkan UNCLOS ini dapat kita katakan sebagai konferensi yang amat sangat besar. Karena apa? Karena 160 negara pada saat itu ikut untuk berpartisipasi dan juga berdialog untuk menentukan hukum kelautan. Nah, sekarang gimana sih caranya mengukur batas yurisdiksi kelautan? Yurisdiksi kelautan itu dapat diukur dari garis pangkal pantai atau baseline. Tapi juga ada kasus khusus misalnya seperti Indonesia atau juga Filipina yang merupakan negara kepulauan atau negara archipelago, maka garis pangkalnya itu ditentukan dari pulau terluar. Kemudian, apa saja sih prinsip-prinsip yang diatur dalam UNCLOS?
Nah, yang pertama adanya laut teritorial, yaitu laut yang diukur 12 mil dari garis pangkal atau baseline. Nah, laut teritorial ini memiliki kedaulatan yang penuh, alias tidak boleh diganggu-gugat. Negara yang memiliki kedaulatan atas laut teritorial ini berhak untuk melakukan apa saja dan juga memanfaatkan wilayah dari laut teritorial. Kemudian yang selanjutnya adalah zona tambahan. Nah, apabila laut teritorial tadi 12 mil, maka 12 mil setelahnya adalah zona tambahan. Jadi kalau diukur dari baseline, itu sekitar 24 mil. Nah, zona tambahan ini negara tidak memiliki kedaulatan yang penuh, tapi negara masih bisa mengatur beberapa hal. Di antaranya terkait dengan imigrasi, kemudian penanaman kabel seperti fiber optik, kemudian bisa melakukan riset, kemudian kalau terjadi kriminal atau pelanggaran hukum di situ negara juga bisa menegakkan, kemudian juga bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah zona tambahan. Selanjutnya, nah ini teman-teman pasti sudah sangat hafal. Selanjutnya adalah bukan Z ya, tapi ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif ini diukur 200 mil dari garis pangkal. Nah, dalam hal ini, negara yang memiliki ZEE sebenarnya tidak memiliki kedaulatan secara penuh, tapi masih bisa memanfaatkan dan juga mengeksplorasi laut yang berada 200 mil dari garis pangkal tadi. Nah, salah satu contohnya adalah dengan menangkap ikan, ya, atau melakukan penelitian, intinya memanfaatkan ZEE dan juga sumber daya alam yang ada di bawahnya itu diperbolehkan. Dan negara-negara asing itu juga boleh melintasi ZEE atau mungkin juga memanfaatkan atau mengeksplorasi ZEE yang merupakan kedaulatan dari negara lain. Tapi tetap negara tersebut harus patuh kepada aturan dan juga memberikan kompensasi. Dan selanjutnya adalah laut lepas atau high sea. Jadi kalau sudah lewat dari ZEE, sudah lewat dari 200 mil, itu dapat dikategorikan sebagai laut lepas. Dan untuk prinsip dari laut lepas ini, siapapun boleh memanfaatkan laut tersebut. Jadi aturannya tidak seperti yurisdiksi laut di pembagian yang sebelumnya. Jadi bebas, karena itu dianggap milik bersama. Dan selanjutnya adalah landasan kontinen. Landasan kontinen ini diukur 200 sampai 300 mil dari garis pangkal menuju ke dasar laut. Nah, dalam hal ini negara juga yang memiliki landasan kontinen bisa memanfaatkan apa-apa yang ada di dasar laut. Tapi tetap tidak memiliki kedaulatan yang penuh. Kemudian juga UNCLOS juga mengatur tentang selat untuk pelayaran internasional. Misalnya Selat Malaka. Nah, kapal-kapal asing itu diperbolehkan melintasi perairan yang memang dipergunakan untuk perairan internasional. Misalnya Selat Malaka yang digunakan sebagai jalur transportasi, perdagangan, ya, dan yang lain sebagainya itu boleh. Tapi tetap harus patuh kepada aturan dari negara yang memiliki selat tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu yurisdiksi udara. Nah, yurisdiksi udara ini telah diatur dalam Chicago Convention on International Civil Aviation di tahun 1944. Kemudian organisasi seperti ICAO atau International Civil Aviation Organization tahun 1947 ini juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengatur hukum atau rezim internasional yang berkaitan dengan yurisdiksi udara.
Nah, kalau kita bicara tentang yurisdiksi udara, sebenarnya yurisdiksi udara ini nggak main-main. Karena apa? Karena kalau ada kapal pesawat asing yang tidak jelas, tidak teridentifikasi, ya ada negara-negara tertentu yang bisa menembak jatuh pesawat tersebut karena dianggap mengancam kedaulatan negara. Hukum mengenai yurisdiksi udara kemudian semakin berkembang dan menghasilkan sejumlah konvensi. Di antaranya adalah Konvensi Tokyo yang mengatur bahwa negara asal dari pesawat udara itu memiliki yurisdiksi terhadap wilayah udara di negara lain apabila ada kasus tertentu. Misalnya ada pembajakan. Jadi negara asal pesawat tersebut bisa melakukan penegakan. Kemudian juga ada Konvensi Haag ya yang secara eksplisit mengatur tentang kasus hijacking atau pembajakan, di mana pelaku dari pembajakan itu bisa diekstradisi ke negara asalnya dan kemudian dihukum sesuai dengan hukum negara asalnya. Konvensi Montreal tahun 1971 yang mengatur tentang bagaimana awak kapal sipil mereka akan mendapatkan perlindungan. Jadi negara yang dilewati oleh pesawat tersebut tidak bisa menembak jatuh. Ya, karena kasusnya adalah ada kasus hijack, ada kasus pembajakan, dan ada orang-orang sipil yang harus dilindungi. Kemudian selanjutnya adalah yurisdiksi luar angkasa. Nah, yurisdiksi luar angkasa ini berawal dari kontestasi antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat pada era Perang Dingin, di mana Uni Soviet melepas satelit pertama kali pada tahun 1957, kemudian diikuti dengan Amerika Serikat yang juga melakukan hal yang luar biasa, yaitu melakukan pendaratan bulan yang pertama kali pada tahun 1969. Nah, salah satu aturan yang mengatur tentang aktivitas di outer space atau ruang angkasa, salah satunya adalah Deklarasi PBB tahun 1963. Dalam konvensi ini dijelaskan bahwa luar angkasa itu boleh dimanfaatkan tapi untuk kepentingan sains atau kepentingan pengetahuan. Dan juga kendaraan-kendaraan, roket atau apapun ya yang diluncurkan ke luar angkasa itu juga harus didaftarkan dahulu ke PBB. Termasuk salah satunya adalah satelit. Nah, terkait dengan satelit ini juga menimbulkan satu dilema baru. Nah, gimana kalau negara kita diintip oleh satelit dari negara lain? Dalam hal ini, hukum internasional tidak melihat bahwa adanya satelit pengindra yang mengorbit sebuah negara yang bukan negara asal satelitnya itu dikatakan sebagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan. Ya, ini juga sebuah dilema sih. Nah, kemudian adalah yurisdiksi Antartika. Antartika ini khususnya di bagian barat daya Antartika itu bisa kita katakan wilayah yang tidak bisa diklaim oleh negara manapun dan boleh dipakai untuk kepentingan bersama. Tapi kepentingan di sini yang dimaksud sesuai dengan Antarctic Treaty tahun 1959 bahwa Antartika boleh dipakai untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sama seperti outer space, sama seperti luar angkasa. Makanya kita juga sering melihat di berita-berita atau mungkin di National Geographic banyak ilmuwan yang melakukan penelitian di Antartika. Nah, kemudian yang non-fisik itu seperti apa? Tadi kan kita bicara teritori, darat, kemudian ada laut, kemudian juga ada udara, ada ruang angkasa. Ya, ini semua kan wilayah. Ini semua kan tempat, ini semua fisik. Nah, yang non-fisik ini seperti apa? Yang non-fisik itu seperti kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan ini bisa didapatkan dengan dua prinsip.
Yang pertama, prinsip ius soli, di mana seseorang mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan di mana tempat ia lahir. Dan yang kedua yaitu ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Nah, kewarganegaraan ini juga seringkali terdapat sejumlah masalah, terdapat sejumlah dilema, seperti yang berkaitan dengan naturalisasi atau perpindahan kewarganegaraan dengan segala proses sampai akhirnya orang tersebut ekspatriat diakui sebagai warga negara. Kemudian dilema selanjutnya adalah stateless person atau orang-orang yang biasanya kelompok minoritas yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh negara yang mengatur wilayah di mana orang-orang stateless person itu bertempat. Dan juga ada masalah dui kewarganegaraan atau ada orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Misalnya tadi, jadi ada orang yang dia lahir di negara yang menganut prinsip ius soli, tapi punya orang tua yang lahir di negara yang menganut prinsip ius sanguinis. Nah, ini membuat si anak ini memiliki kewarganegaraan ganda. Kemudian alien. Nah, apa sih yang dimaksud dengan alien ini? Alien di sini itu bukan alien makhluk luar angkasa ya, bukan. Alien di sini maksudnya adalah orang-orang yang bukan warga negara tapi bertempat di sebuah teritori. Entah itu orang-orang yang melakukan naturalisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan alien? Alien di sini bukan makhluk luar angkasa ya, yang dari UFO itu bukan. Alien di sini maksudnya adalah orang-orang yang menempati teritori asing, ya, atau orang asing. Misalnya para migran, atau mungkin orang-orang yang melakukan naturalisasi, atau mungkin penjahat-penjahat yang kabur ke negara lain itu dikategorikan sebagai alien. Nah, untuk alien di sini negara yang menerima itu berhak melakukan ekstradisi agar para alien atau orang-orang yang bukan warga negara itu kembali ke negara asalnya. Selain itu, hukum internasional juga mengatur tentang yurisdiksi ekstra teritorial. Nah, dalam hal ini berlaku dua prinsip. Yang pertama adalah nationality principle, yaitu prinsip di mana sebuah negara itu berhak menegakkan hukum kepada pelaku kriminal. Nah, nationality principle ini adalah prinsip bahwa sebuah negara berhak untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kriminal apabila pelaku tersebut itu melanggar hukum yang berlaku di negara asalnya, ya. Maka dari itu negara yang penerima, ya, kalau misalnya pelakunya ini kabur, itu juga harus melakukan ekstradisi karena negara asalnya memegang teguh nationality principle. Nah, nationality principle ini maksudnya adalah sebuah negara asal itu bisa memberlakukan penegakan hukum terhadap pelaku kriminal, pelaku kejahatan yang kabur ke negara lain tapi dia melakukan kejahatan, pelanggaran di negara asalnya. Nah, nationality principle maksudnya adalah sebuah negara asal itu bisa menegakkan hukum kepada pelaku hukum, yang mana pelaku hukum ini merupakan warga negara dari negara asal dan melanggar hukum di negara asal tapi kemudian kabur ke negara lain. Nah, negara penerima ini juga harus melakukan ekstradisi karena ada nationality principle. Kemudian juga ada passive personality. Passive personality ini maksudnya sebuah negara asal apabila salah satu warga negaranya menjadi korban atas kejahatan dari negara lain,
maka negara asal dari korban ini juga bisa memberlakukan hukum terhadap warga negara asing tersebut. Warga negara asing telah melakukan kejahatan terhadap warga negaranya. Nah, ini kita bisa menemukan banyak contoh, misalnya bagaimana hukum internasional, bagaimana pasif. Terkait dengan pasif personality ini kita bisa menemukan contoh bagaimana misalnya tenaga kerja Indonesia yang melakukan tindakan kriminal di negara lain dan juga merugikan negara penerima, itu negara penerima bisa memberlakukan hukum, bisa melakukan penegakan hukum terhadap warga negara asing tersebut, walaupun itu bukan warga negara mereka. Itu yang dimaksud dengan passive personality. Oke, mungkin ini sekian dulu dari saya. Semoga materinya bermanfaat. Dan jangan lupa dipelajari ya, dibaca artikel di bawah ini kalau ada pertanyaan. Oke, ini sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman sekalian punya pertanyaan, silahkan komen di bawah. Boleh di bawah channel ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang masih bingung, ada yang masih teman-teman pengen ketahui, silahkan komen di bawah ini, atau mungkin bisa komen di Google Classroom. Oke, semoga ilmunya bermanfaat, dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.